Lembaga usaha yang ada di Kabupaten Nganjuk yang kami hormati pula, yang kami hormati Bapak Seskap Kabinet RI. Beliau pernah ketemu saya di Brawijaya, yang belum kenal. Waktu seminar nasional, itu ada Pak dengan saya. Tadi lupa lupain ya. Saya pernah ketemu tapi beliau siapa saya lupa. Oh iya, Suryadi Pak. Suryadi. Selamat datang di Nganjuk Pak. Iya. Nganjuk kotanya kecil, kota angin, tapi ngangeni Pak. Karena saya katakan ngangeni ini Pak Junaidi ini pernah di Jakarta tapi ingin pulang ke Nganjuk. Pak Kapak pernah menjabat di Nganjuk, pernah di luar Nganjuk tapi ingin mundur lagi. Jadi ternyata setelah dan masih putar di Nganjuk, pejabat dimanapun ingin pulang ke Nganjuk. Permohonan maaf hari ini pimpinan Bapak Kalaksa, Bapak Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Insinyur Sukonyono, Pak Teknik, beliau tidak bisa memimpin pertemuan pada pagi ini. Agenda pagi ini adalah forum diskusi FGD. Beliau hari ini dipanggil Bapak Kepala BPBD ex officio, Bapak Sekretaris Daerah, kaitannya dengan juga beberapa kejadian bencana yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk. Karena baru dari Jumat kemarin Pak Indro, Pak Seskap, Bapak Nganjuk ada bencana kebakaran pasar Wagi. Jadi pasar Wagi itu pasar yang ramainya tiap pagi, tidak pagi. Oleh karena itu dikatakan namanya pasar Wagi itu. Pada pagi hari ini seperti tidak lanjut bahwa kegiatan itu telah dilaksanakan 3 minggu yang lalu. Kami mengundang dari SKPD, kemudian dari beberapa kepala desa, camat se-Kabupaten Nganjuk terkait dengan daripada penanggulangan bencana di Nganjuk. Karena kegiatan pada lanjutan hari ini nanti sebagai lembaran dukungan dalam rangka membentukkan suatu dokumen dari BPBD Kabupaten Nganjuk yang akan kita sajikan kepada pemerintah daerah, baik kepada Bapak Bupati, Bapak Ketua DPR, mungkin dari unsur Forpimda tentang penanggulangan bencana yang ada di Kabupaten Nganjuk. Perlu kami sampaikan bahwa ini mungkin Bapak dari dunia usaha, baik dari PLN, bahwa kami berdiri baru kurang lebih 4 tahun Pak, menempati gedung ini baru 2 tahun. Jadi gedung ini dulu adalah mangkrak selama 5 tahun Pak Indro. Jadi mohon maaf kalau kondisinya masih jauh dari harapan. Jadi kadang-kadang kami itu kalau sudah rapat di Kodim atau mungkin di rumah Taman Polres Nganjuk, saya itu iri Pak Bambang, terus aja. Karena itu sudah tertata semuanya. Saya ingin sebetulnya, namun apa daya, tangan belum sampai. Setelah itu pada hari ini kami mengundang, terima kasih atas kehadirannya. Dan ini mohon nanti dari Dr. Indro untuk memberikan suatu pencerahan informasi terkait dengan masalah penanggulangan bencana yang ada di Kabupaten Nganjuk. Dan nanti insya Allah kegiatan ini ada saran masukan dari semua pihak, prinsip bahwa bagaimana bencana ini bisa kita tanggulangi sedini mungkin. Karena kami sering dari pihak Kodim, pihak Polres, bahkan dari Pak Korwil Madiun tadi nelpon kaitannya dengan beberapa kejadian yang ada di Kabupaten Nganjuk. Karena beliau sendiri juga ditagih oleh provinsi, kalau Kodim ditagih dari Kodam, Polres diminta oleh pihak Polda. Oleh itu kami tidak benar-benar siap dalam arti real kondisi yang sebenarnya, kami mesti mengalami repot. Oleh karena itu sekali lagi kami atas nama pimpinan menyampaikan terima kasih atas kehadirannya. Semoga pertemuan ini dapat bermanfaat dan membawa Kabupaten Nganjuk terhindar dari bahaya.
Oleh itu waktu sepenuhnya kami silakan pada Bapak Dr. Hendro Wardono dari PA Surabaya. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam tangguh dan salam kemanusiaan biasanya kalau dalam kebencanaan begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita coba memberikan semacam ruang bagi seluruh elemen, terutama masyarakat dan dunia usaha untuk memberikan masukan terkait dengan penyusunan rencana penanggulangan bencana di Kabupaten Nganjuk. Ini saya akan memberikan materi pengantar saja, tetapi sebenarnya dalam forum ini yang akan kita inginkan adalah bagaimana kita bisa memberikan masukan, saran, mungkin kontribusi pemikiran untuk penanggulangan bencana di Kabupaten Nganjuk. Sebelumnya yang perlu saya sampaikan, terima kasih kehadirannya Bapak dari Polres, Kodim, dunia usaha juga, teman-teman yang lain, dan ini tadi dari Surabaya kami membawa rombongan, kebetulan Bapak Suryadi dari Kepala Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Seskap ikut menghadiri, mungkin juga akan memantau begitu sehingga dilaporkan ke Pak Menteri barangkali bahwa agenda-agenda semacam ini sangat dipentingkan dalam di level kabupaten. Kebencanaan menjadi isu-isu yang sangat strategis untuk kegiatan program kegiatan yang ada di level kabupaten. Dan juga ada dua orang yang juga nanti akan mungkin bisa memberikan masukan, Pak Bambang Haryanto, unsur pengarah Badan Penanggulangan Bencana Jawa Timur. Beliau salah satu unsur pengarah. Kemudian dari tenaga ahli dari kampus jauh-jauh dari Jakarta, Bapak Dr. Tato Joko Sudiarto, beliau dari Universitas Paramadina yang sangat peduli terhadap kegiatan-kegiatan kebencanaan di tanah air. Baik Bapak Ibu semua, itu yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar. Mari kita mulai. Ini ada error ini, komputernya ini, makanya saya lihat dia tadi. Baik. Saya lanjutkan saja bahwa pembangunan atau penanggulangan bencana di Indonesia itu dalam konteks nawacita. Kalau kita mengacu pada nawacitanya Pak Presiden Jokowi, itu kita berada di nawacita ke-7. Nawacita ke-7. Ada 9 cita-cita bangsa ini yang dalam konteks visi besar bangsa ini, maka kita penanggulangan bencana itu ada di dalam nawacita ke-7. Nawacita ke-7 adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Jadi ini kenapa kemudian dibuat nawacita ke-7? Tampaknya ketika kita mencoba mengurai itu, Presiden beserta jajarannya ingin sekali untuk melindungi aset-aset produktif di kawasan-kawasan yang mempunyai sumber daya produktif, terutama terkait dengan ekonomi. Nganjuk saya pikir salah satu daerah yang juga punya wilayah-wilayah produktif, mulai dari level UKM sampai pada level industri. Kemudian kalau kita lihat apa yang menjadi fokus pembangunan nawacita ke-7 ini, salah satu fokus agenda pembangunan nawacita ke-7 adalah pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup, dan pengelolaan bencana, disaster management atau penanggulangan bencana. Bapak Ibu sekalian, sekedar informasi saja bahwa Indonesia itu biasa terkenal dengan, kalau saya di forum di luar negeri itu sebutannya adalah supermarket of disaster, supermarket bencana. Tidak ada bencana yang sedikit pun yang tidak ada di Indonesia, komplit semua, terutama Jawa Timur. Ada 127 gunung berapi di Indonesia, sehingga kemudian disebut dengan ring of fire, cincin api. Dan 7 gunung berapi ada di Jawa Timur, dan sampai sekarang masih aktif. Ini menjadi sebuah
salah satu rekomendasi yang mendasar bahwa kita ini berhadapan dengan situasi yang uncertainty, yang tidak pasti. Dua kejadian bencana di dunia seolah menampar orang-orang yang mungkin mengatakan negara maju. Kasus di Luciano dan Italia yang sudah membawa ratusan korban menunjukkan bahwa isu-isu kebencanaan itu masih marginal, masih terpinggirkan. Negara-negara maju yang demikian maju ternyata juga tidak bisa lepas dari korban yang begitu banyak. Luciano yang notabene di negara Amerika dan kemudian di Italia yang notabene adalah negara maju. Ini menjadi catatan kita bersama bahwa kalau kita tidak bisa menghadapi situasi itu, maka saya pikir bangsa ini menjadi bangsa yang tidak siap dan tidak tangguh. Karena salah satu visi besar bangsa Indonesia adalah mampu atau tangguh menghadapi bencana. Ini yang menjadi catatan kita kenapa kemudian, dan mungkin Bapak Ibu baru mengetahui barangkali bahwa kita ini baru bangkit setelah tsunami 26 Desember 2004. Ada sekian ratus ribu orang meninggal dan hanya dalam tempo 8 menit seperti itu. Ini yang dan kemudian kalau kita lihat kapan hari kami ke Jepang, ada Fukushima, ada Sendai dan segala macam. Dan Jepang adalah negara belajar bencana yang luar biasa dan sekarang banyak, tapi sekarang ibratnya banyak dunia mengacu kita. Mereka nggak punya fenomena seperti Sinabung yang 5 tahun tidak ada berhentinya ketika meletus. Dan sampai sekarang 5 tahun menghadapi pengungsi. Ingin saya sampaikan, menurut catatan BPMBG, Gunung Sinabung, gunung yang 1200 tahun tidak pernah aktif. Dan kemudian aktif, dan sampai sekarang 5 tahun menjadi bencana yang luar biasa. Dan kita ngurusi pengungsi sana. Nah sekarang ditambahi kalau di dunia namanya adaptasi perubahan iklim. Karena iklim kita mengalami perubahan yang signifikan yang kemudian harus kita adaptasi dengan situasi yang ada di masyarakat, dengan potensi yang ada di kita. Kemarin mungkin Bapak Ibu juga mendapat informasi bahwa Sidoarjo selama 23 tahun tidak pernah banjir. Tapi dalam beberapa tahun kemarin kena banjir setengah meter. Itu sudah luar biasa pupuknya, bingungnya. Baik, saya lanjutkan. Ini yang ingin saya informasikan bahwa kebencanaan ini kita wake up call-nya tahun 2004. Kemudian kita punya undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Baru tahun 2007. Kemudian baru kita punya lembaga setingkat menteri yang bernama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kebetulan yang pertama kali memimpin adalah orang Jawa Timur asli, mantan Kasdam Brawijaya, mungkin Bapak yang dari Kodim tahu, Mayor Jenderal Samsul Ma'arif, yang fotonya masih belum dilepas Pak di depan kebanggaan dari orang Jawa Timur, Kodim Jawa Timur, dan beliau adalah salah satu putra asli Jawa Timur yang ada di Pare yang menjadi founding fathers, pendiri dari